Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Sekaligus kita memperdalam pengetahuan kita tentang Islam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, dan jamaah sekalian, kula namung bulan baleni mawon biasane sing nopo kula sampaiaken. Hadirin jamaah salat Jumat, salat Jumat. Salat subuh ya. Jamaah salat subuh yang sangat saya muliakan. Ramadan ini yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kemuanya sendiri saja kemarin sudah diberi keistimewaan. Napa kalau ini? Keistimewaannya napa? Dibedil melengse, mencicil, ditombak laka-laka, disuduk mantuk-mantuk. Nah ini adalah perintah Allah. Kalau yang kebal-kebal itu kan karepe dhewe, Pak. Itu pun diberi keistimewaan. Maka yang diperintah Allah, yang maha punya, yang maha kaya, yang maha segalanya, itu pasti keistimewaannya akan jauh lebih besar, lebih luar biasa. Tetapi masalahnya adalah balasannya tidak di dunia. Apa alasannya kemarin? Tidak cukup. Jadi dunia ini tidak cukup hanya untuk membalas satu orang saja. Oke. Jadi dunia tidak cukup hanya untuk membalas satu orang saja karena sempitnya dunia. Jadi mesti mosok dunia sempit, wong aku durung tuh pernah nang Amerika sempit. Jadi antara dunia dan akhirat nanti Pak, kalau dibandingkan Pak ya, buat perbandingan, itu perbandingannya adalah antara alam kandungan dengan alam dunia. Alam kandungan paling sak menten Pak ya, dibanding alam dunia. Lah itu nanti perbandingannya alam dunia dengan alam akhirat juga seperti itu. Jadi jenengan pun ngrasa lho, dunia aku durung tutuk ndi-ndi, medione durung pernah. Sempit. Dunia ini sudah luas dibanding dengan alam kandungan. Tetapi nanti akan lebih luas lagi di alam akhirat. Masya Allah. Jadi sekali lagi tidak muat Pak. Seperti halnya jenengan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, segalanya punya. Jenengan mau punya anak, tapi masih dalam kandungan. Betapapun panjenengan kaya raya, betapapun panjenengan cinta kepada anak, kalau ingin memberi sesuatu pasti nunggu apa? Lahir sampai gede baru dikasih. Gak mungkin disesel-sesel nonton mriki, mboten mungkin. Ndak cukup Pak nggih. Pemenang itu kono adalah misalnya mobil wong kaya Pak nggih. Mobil gak mungkin dilebokno mriki Pak nggih. Ndak cukup nggih, sekali lagi ndak cukup. Masya Allah. Dan Allah nanti akan membalas kita setelah kita terlahir kembali, yaitu berupa kematian.
Jadi kematian itu terlahir kembali. Kalau dari kandungan ke dunia itu yang melahirkan ibu, kalau dari dunia ke akhirat atau ke alam barzah, itu yang melahirkan adalah diri kita sendiri. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, pertanyaannya adalah, andekan puasa ini langsung digaji cash ngoten Mbak nggih. Wis ke akhirat-akhiratan misalnya. Jenengan digawekan poso terus digaji cash, dikongkon jaluk dhewe, Pak. Berapa gajinya? Kira-kira nyuwun pinten jenengan? Ayo. Pantese ngoten lho, Pak. Satu hari berapa kira-kira? Pinten pas, maksudnya ya aja akeh-akeh, maksudnya pantes dipadakno usaha panjenengan niku. Pinten kira-kira? Satu hari 200 juta. Luar biasa. Perusahaan pundi, Pak? Maksudnya sing pantes jenengan lek di interview itu ampun niku, ampun nanti kalau sampean diterima di sini minta gaji berapa? Ojo dur-dur pasti gak diterima jenengan. Sing pantes. 500. Nggih. Digenepno man nggih 1 juta. Nah, nggih, 1 juta. 1 juta berarti kalau 1 bulan 30 juta, nggih. Lumayan nih punan nggih, pun pantes nggih. Wong poso glundang-glundung ngono kok. Poso glundang-glundung njaluk 1 juta. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, coba kita bandingkan sekarang. Andaikan kita punya penghasilan, dibalas oleh Allah puasa ini, langsung dibalas oleh Allah 1 bulan 30 juta. Nah, kemarin saya coba browsing, Pak. Nah, kalau surga itu kira-kira bandingannya di dunia apa Pak kira-kira? Yang pas. Sing rada mirip-mirip ngoten. Napa kira-kira? Hotel Pak nggih. Rada niki nggih, rada masuk akal nggih. Nah, saya kemarin browsing hotel mewah. Mboten di Indonesia, mboten. Nggih, hotel mewah. Namanya Atlantis The Royal Dubai. Tembut ini kira-kira? Dubai, Uni Emirat Arab. Atlantis The Royal Dubai. 1 malam itu sewanya 1,6 M. 1,6 M. Masya Allah. 1,6 M. Pertanyaannya Bu, kalau jangan puasa 1 bulan digaji 30 ribu, 30 ribu, 30 juta, kira-kira butuh berapa bulan untuk bisa nginep di hotel Atlantis The Royal Dubai? Kira-kira? Nah, sudah saya hitung Mbak, sudah saya siapkan. Makanya kalau ngomong 1 juta, kalau selain 1 juta, wah kangelan aku kata hitung ya. Kira-kira butuh waktu 54 bulan. Atau setara dengan berapa? 54 bulan setara dengan berapa? 4,5 tahun, 4,5 tahun. Hanya untuk mendapatkan hotel 1 hari. Bayangkan, makanya jenengan ampun merasa aku poso kok tambah loro kabeh ini. Jangan, karena balasannya nanti di akhirat. Kalau dibalas di dunia nanti nggak jadi apa-apa Pak. Nggak jadi apa-apa. Jadi kalau panjenengan ingin menikmati hotel 1 hari di Atlantis The Royal Dubai, maka jenengan harus, kalau gajinya 30 juta loh Pak nggih, harus bekerja dulu 54 bulan atau 4,5 tahun. Iku lek 30 juta Pak nggih. Teng mriki wonten sing gajine di atas 30 juta. Wonten mboten? Ketokane kok dereng wonten nggih. Dereng wonten. Nek 3 juta ngoten kathah nggih. Masyaallah. Napa malih penghasilannya 3 juta, butuh berapa tahun Pak nggih? Masya Allah, butuh 45 tahunan. Prei mangan, prei tuku klambi, prei wis prei kabeh wis, gak ada nyekolah anak. Masya Allah, gawe mangan tek
Tambah tahun nih Pak. Kalau 30 juta, kalau 3 juta, Masya Allah. Nah pertanyaannya adalah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, Atlantis The Royal Dubai, ini lebih mewah mana dengan surga? Surga toh nggih? Yakin kita Pak nggih? Semewah-mewahnya hotel di dunia, ini pasti jauh lebih mewah dibanding dengan surga. Maksudnya surganya lebih mewah. Masya Allah. Lalu bagaimana kita ini mau membeli atau menukarkan amalan-amalan kita ini, sedekah kita, kemudian puasa kita, haji kita ini, dengan surga. Sekali lagi inilah bahasa ulama bahwa amalan kita ini tidak bisa menebus nikmatnya surga. Nggak ada apa-apanya. Lah kita ini mungkin Pak nggih, seumur hidup menjadi orang soleh. Nggih. Seumur hidup menjadi orang soleh, misalnya 70 tahun. Mungkin hanya untuk menebus kenikmatan surga 1 jam saja. Mungkin tidak bisa Pak. Nggih. Padahal kita nanti akan berada di sana selamanya. Bayangkan. Kalau bukan karena Rahman Rahimnya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Gusti Allah, maka kita ini tidak mungkin bisa masuk surga. Enggak nutut, Masya Allah. Apalagi yang diberikan oleh Allah atau balasan untuk orang yang berpuasa. Ini ada surga tersendiri Pak, untuk orang yang berpuasa. Apa namanya? Yang kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan Prof. Ali. Apa namanya? Ar-Royyan. Ar-Royyan. Jenengan eling-eling mangke. Mangke lek tungpun teng mriku sedaya nggih, oh aku biyen poso, aku tak mlebu lewat Ar-Royyan mawon. Masya Allah. Jadi Ramadan yang kita lalu ini bukan perkara kecil Pak. Bukan hanya rutinitas saja. Tangi, sahur, ngenteni buka, sholat raweh, turu meneh, sahur. Rutinitas saja. Masya Allah. Tetapi Ramadan ini adalah perkara yang sangat besar. Wonten guyonan Pak, wonten guyonan sekaligus sindiran. Perang pertama ini kan Badar Pak, masih ingat ya? Antara orang Muslim dan orang kafir. Itu terjadi di tahun pertama setelah puasa. Maksudnya waktu puasa pertama. Nah, ini guyonan tiang-tiang niku. Perang pertama terjadi di puasa awal-awal atau pertama puasa. Tetapi kurbannya sampai sekarang. Yaitu ketika setelah sholat zuhur banyak yang roboh bergelimpangan. Napa? Turu maksudnya, turu. Turu. Guyonan mawon, Masya Allah. Jadi sekali lagi puasa ini bukan perkara kecil, tetapi perkara besar. Nah, jamaah sekalian, jika ada sekolah Pak, jika ada sekolah yang pendaftarannya itu sudah diseleksi sedemikian rupa, yang daftar ribuan, tetapi yang diterima hanya puluhan, terus diproses, kemudian jadi punya keterampilan macam-macam, terus keluar. Kira-kira hasilnya itu seperti Pak? Dibanding dengan wis mlebu kabeh, gak ada tes-tesan. Kira-kira gimana? Bagusan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu mboten ati dites, nggih, langsung mlebu ngono ae. Yang pertama dites, sing daftar ribuan, sing diterima puluhan. Kira-kira bagus mana hasilnya nanti? Yang pertama tuh Pak. Hasilnya Pak, hasilnya bagus yang pertama. Masya Allah. Kalau input semerep jenengan. Input itu masuknya itu bagus, kemudian prosesnya juga bagus, hasilnya hampir bisa dipastikan bagus. Input, proses, dan output. Output semerep.
Napa output niku? Jenengan semua Bu? Hasil nggih, hasil. Jadi input itu masuknya, terus diproses, terus dikeluarkan atau output. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita lihat struktur daripada ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, napa tulisannya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Poin pertama adalah iman. Kutiba alaikumusiyam, poin kedua adalah siam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin yang ketiga adalah takwa. Nah, kalau sekarang kita buat sistem, Pak. Jadi ayat ini mengandung sistem. Yang pertama input. Inputnya apa? Atau masuknya apa? Iman, betul Pak. Jadi sudah diseleksi Pak kita ini Pak. Diseleksi dari beberapa orang, diseleksi khusus yang iman-iman saja yang boleh masuk. Lalu diproses, prosesnya apa? Puasa. Puasa. Lalu inputnya, sekarang apa inputnya? Takwa. Masya Allah. Jadi iman itu inputnya, puasa itu prosesnya, kemudian takwa itu outputnya, outputnya atau keluarannya atau hasilnya. Masya Allah. Lalu pertanyaannya adalah, dari sekian Ramadan ini Pak, yang sudah kita lalui, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, kira-kira outputnya, output kita ini Pak, setelah Ramadan, atau takwanya sudah oke atau belum Pak? Betul-betul jawab sudah kan, betul-betul. Masya Allah nggih. Belum oke Bang. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kalau jenengan jujur Bang. Sami kula nggih ngoten nggih. Nggih. Berarti ada niatan untuk memperbaiki diri. Kalau sudah merasa oh sudah oke berarti sudah mandek di situ nggih. Masya Allah. Nah, sekarang mari kita petani, Pak. Kenapa outputnya belum oke? Atau dalam bahasa kita itu, bahasa komputer itu error. Sumber error nggih? Nah, error itu rusak. Gak kena dibuka, namanya error. Kenapa outputnya error? Ada 3 kemungkinan, Pak. Yang pertama karena inputnya atau masuknya itu sudah error, sudah rusak. Sehingga diproses seperti apapun tetap error. Ono arek sekolah, mboten usah diseleksi, langsung mlebu mawon. Mboten diseleksi. Ya nanti prosesnya ini tersendat Pak. Walaupun gurunya sebaik apapun, kalau inputnya error, yang masuk itu error, ya sudah. Nanti hasilnya pasti error. Kemungkinan kedua, outputnya baik. Outputnya baik, imannya sudah baik. Tetapi prosesnya error, hasilnya juga error. Apalagi kemungkinan yang ketiga, inputnya error, kemudian prosesnya juga error. Nah ini pasti error kuadrat nih Pak. Error kuadrat gitu. Masya Allah, error kuadrat. Nah sekarang mari kita teliti dulu dari inputnya. Berarti apa yang kita teliti? Input imannya. Nah, sekarang kita teliti dari inputnya atau imannya. Pertama sekali ya, minimal kita ini terpanggil, Pak. Minimal kita terpanggil. Kalau misalnya Pak jenengan pas layah-layah nggih, tiba-tiba di luar ada penjual koran, arek siwalan kerto, ditempeleng, sirai menceng. Kira-kira jenengan terus putih? Metu nggih? Jenggirat metu nggih. Karena terpanggil nggih, ada siwalan kerto nggih. Nggih. Masya Allah, itu namanya terpanggil. Wonten malih koran-koran arek Kutisari, Mandelri sampai mati. Kita terpanggil tapi tidak seperti siwalan kerto. Kenapa? Ada ikatan. Kita merasa terpanggil. Nopo malih Pak, beberapa tahun yang lalu Pak nggih. Mantun subuh
Ustadz Hamim itu tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji. Tak saya ingat ya? Mudah-mudahan jangan lupa. Bapak Suraji. Lu langsung jenggelak, Pak. Langsung lari ke bawah. Bugah bojoku lho, Dek, Bapak, Dek. Terus pikirku loh, ya Allah, Pak Hamim ini ono pun. Bayanganku lo meninggal teng masjid, Pak. Pak Hamim ono pun masuk keluargane mboten sanjang riyen, moro diumumno. Ternyata Bapak Suradi. Sebelah Bina Bangsa mriku, nggih. Tapi menyebutnya memang waktu itu Bapak Suraji. Kenapa saya bisa kemudian jenggelak langsung lari? Karena merasa terpanggil. Masya Allah. Kira-kira begitulah yang disebut dengan terpanggil. Jadi minimal kita ini terpanggil. Ada Ramadan itu sudah rasanya ser-ser gitu ya. Rasanya ser-ser. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Krungu siam ini pun rasanya pun beda, rasanya pun wonten ser-ser. Jenggirat kalau dalam bahasa Jawa nih. Langsung jenggirat gitu. Masya Allah. Jadi inilah yang disebut dengan terpanggil. Lalu yang kedua adalah begitu mendengar Ramadan, maka yang pas adalah kita ini langsung merasa bahagia. Tapi nggih angel Pak nggih. Begitu mendengar Ramadan bahagia itu nggih angel nggih. Normale sing biasa sadean barang napa maaman sing mboten pas didamel sahur nggih mboten pas, damel buka nggih mboten pas. Niki langsung deg ya Allah Ramadan rek gak dodolan nggih. Sulit Pak bahagia nggih. Dan seterusnya alasan-alasan yang lainnya nggih. Masya Allah. Sebagaimana hadis yang sangat populer nggih, walaupun hadis ini sanadnya dhaif nggih. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Lalu pertanyaannya adalah kegembiraan yang bagaimana? Kegembiraan yang bagaimana yang mengharamkan, Allah mengharamkan jasad kita dari api neraka itu. Jamaah sekalian, bayangkan di suatu daerah, ya, suatu daerah pertanian, penduduknya semuanya bertani. Selama 11 bulan, ini musim kemarau, musim paceklik. Tiba-tiba di bulan ke-12, menginjak 12, ini tiba-tiba terlihat mendung yang sudah hitam pekat dan sudah mulai rintik-rintik. Kira-kira bahagianya seperti apa? Nah itu jangan rasaan dewe, mau usah dijawab. Kira-kira begitu yang dimaksud itu. Jadi menunggu penantian selama 11 bulan, begitu sudah ada tanda-tanda, sudah melihat hilal, ini bahagianya luar biasa. Sebab sebentar lagi akan musim hujan dan musim tanam. Masya Allah. Bahkan di Mesir dulu, namanya dinasti Mamluk. Mamluk itu raja-raja yang diturunkan dari seorang hamba, seorang budak. Dulu mengistilahkan hari waktu ningali ru'yah niku dengan istilah yaumul irtiqab. Yang artinya adalah kerinduan untuk berjumpa. Kerinduan untuk berjumpa. Sehingga ketika mereka sudah melihat hilal, Pak, lalu seluruh kota itu menyalakan lampu lilin, termasuk menara-menara yang digunakan adzan itu dikasih lampu, seluruh kota. Kemudian orang-orang yang kaya-kaya itu sedekah habis-habisan untuk orang-orang miskin supaya ikut seneng-seneng. Sampai kira-kira tengah malam baru melakukan sholat tarawih. Masya Allah. Kegembiraannya seperti itu. Memang disetting supaya gembira, Pak. Sebab kegembiraan itu kalau dalam dirinya belum bisa gembira, harus disetting dari luar. Jenengan lek dereng gembira, wajahnya harus goyang-guyu dulu. Wis jerone gak gembira, wajahnya merengut, ya sudah tambah. Nah kalau sudah dari dalam ini gembira, gampang Pak senyum Pak. Tapi kalau di dalam belum gembira,
Maka supaya gembira kita harus senyum-senyum dulu. Ojo merengut, tambah gak gembira nek jenengan merengut. Masya Allah. Jadi itu penantian yang sangat panjang, kerinduan yang sangat panjang. Itu disetting, Pak. Walaupun ada individu-individu yang sebenarnya nggak bahagia, akhirnya ikut bahagia. Karena disetting dan itu negara yang memfasilitasi waktu itu. Tapi negara kita ini beda, Pak. Pokoknya ben kate riyo mesti napa niku rasane itu gak enak ngono. Ono sing mulai iki, ono sing mulai iki. Tidak hanya beda 1 hari loh, Pak. Ada yang 2 hari sebelumnya sudah puasa. Sing aliran Toriko itu loh. Ada yang begitu. Sehingga kita ini kurang nyaman sebenarnya. Andai kan 1 hari langsung mulai itu nyaman rasanya, enak gitu. Tetapi itulah kelebihannya Indonesia, Pak, yang dicontoh oleh orang-orang luar, yaitu masalah toleransi. Lalu yang ketiga sekarang, yang pertama tadi apa? Terpanggil, yang kedua bahagia. Nah sekarang yang ketiga adalah yakin. Karena puasa Ramadan ini adalah perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah akan mengurusi kita. Dan Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Akan memuliakan kita. Nah itu keyakinan. Soalnya poso ini, aku nak poso itu tambah rasanya gimana, lemes dan lain-lain. Tetapi yakinlah bahwa dengan melalui puasa itu, Allah akan memuliakan kita. Masya Allah. Sebagaimana keyakinan Hajar, Pak, ketika ditinggal oleh Ibrahim dengan bayinya. Disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat biwadin ghairi zizar'in, di tempat yang tandus, gersang, tidak ada apa-apanya. Bisa dibayangkan, Pak, bagaimana perasaan suami istri ini. Suaminya akan meninggalkan istri dengan anaknya. Bisa dibayangkan perasaan suaminya. Maka dalam hati Ibrahim mengatakan, suami macam apa saya ini? Bapak macam apa saya ini mau meninggalkan anaknya yang masih kecil dengan ibunya di tempat yang tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, gersang. Masya Allah. Tetapi wahai Allah, ini adalah perintahmu, maka aku tunduk dan patuh kepadamu. Masya Allah. Nah, karena kekhawatiran bahwa istrinya nanti kalau dibilangi begitu, ini perintah Allah, Dek. Terus istrinya suudon kepada Allah atau tidak terima dengan ketetapan Allah, itu jadi masalah, Pak. Sehingga Ibrahim tidak kuasa untuk memberitahu kepada istrinya. Kalau bahasa anak-anak kita itu apa sekarang? Gak bisa ngomong nih bahasanya apa? Speechless. Jangan betul sing speechless bahasanya anak kita sekarang itu. Speechless, terdiam, gak bisa ngomong. Jadi inilah bawaan lelaki, Bu, ya. Jadi kalau ada masalah besar, masalah berat, itu enggak bisa ngomong. Dipikir dewing. Lenger-lenger. Masya Allah. Lalu Ibrahim ini tiba-tiba pelan-pelan jalan ke utara, Pak. Ke Palestina, jalan ke utara. Masya Allah. Hajar kaget, Pak, gak diomongi menurut ditinggal. Loh. Sampean katanya nang di, Mas? Sampean ini katanya ninggal aku dah. Masya Allah. Ada apa, Mas? Jelaskan, Mas. Kira-kira begitu. Jelaskan, Mas. Nah, orang yang lagi speechless itu kalau dikasih pertanyaan jelaskan, enggak bisa ngomong, Pak, enggak bisa ngomong ya. Sampai 3 kali enggak dijawab oleh Ibrahim. Maka akhirnya kemudian pertanyaannya dirubah, Pak. Apakah ini Allah yang memerintahkan? Jadi kalau yang pertama tadi pertanyaannya berupa isi, Pak. Jelaskan. Yang kedua pertanyaannya berupa pilihan ganda. Multiple choice. Apakah ini perintah Allah? Jawab A, iya, B, tidak. Nah, gampang itu jawabannya. Kalau tadi jelaskan susah. Masya Allah. Jadi inilah wanita cerdas, Bu. Jadi jenengan kalau nanti ketemu suami itu kok kerja kok tiba-tiba lenger-lenger, ditakoi, Mas, ono apa, Mas? Gak jawab, maka
Pertanyaannya harus diubah. Bener apa salah? Ngono wis. Bener apa salah? Jawabannya gampang. Mantuk wis beres Pak. Masya Allah. Maka kemudian Ibrahim pun kemudian napa niku berbalik arah nggih. Memegang erat-erat tangan istrinya, lalu hanya bisa mengangguk Pak. Dengan kata lain, jawabannya adalah B, benar. Masya Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Hajar? Nah ini yang penting nih Pak. Apa yang dikatakan oleh Hajar? Kalau begitu wahai suamiku, pergilah. Pergilah. Kalau ini memang perintah Allah maka pergilah. Sebab sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Lalu apakah Hajar waktu itu tidak merasa kecewa? Pasti. Ya. Merasa khawatir? Pasti. Merasa kecewa, khawatir, takut, gelisah, bahkan cemburu. Kenapa cemburu? Sebab Ibrahim ini pasti akan pulang ke Palestina bersama dengan istrinya yang satu, yaitu Sarah. Kecewa, cemburu, macam-macam Pak. Tetapi keyakinan yang didasari oleh keimanan ini mampu mengalahkan semuanya. Hajar sangat yakin bahwa kalau itu memang perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua di sini. Masya Allah. Ini baru dapat, apa Pak? Input. Okay. Berarti kurang proses dan hasil. Masya Allah, tapi pun jam samenten. Okay. Satu mawon. Okay. Yang dua bersambung di Ramadan yang akan datang. Okay. Insya Allah atau mudah-mudahan kita menangi lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.